الذي أعد الجنة للشر والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأكرمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، عليكم بتقوى الله في كل وقت وحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Iman bukan hanya sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, tetapi iman itu harus tembus ke hati sanubari kita semua. Harus merasa bahwa kita semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada daya dan upaya, selalu dalam pengawasan Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita, tingkah laku kita, karena dengan iman kita akan selamat dunia dan akhirat. Nilai iman lebih mahal daripada harta dunia dan isinya, lebih mahal dari pangkat dan jabatan. Iman kita terkadang naik dan terkadang turun. Bahkan kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kita terkadang naik dan terkadang turun. Kalau iman kita terus-terusan digerus dengan melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lambat laun iman kita akan terus berkurang. Makanya kata Nabi, bagaimana supaya iman kita terus naik? Tiada lain, kata Nabi, adalah istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan salah satu memperbaiki, menaikkan iman kita, mengupgrade iman kita untuk terus naik, supaya iman kita lebih kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pernah bertanya, di dalam kitab Nasaikhul Ibad dijelaskan, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda iman kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala'i. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah menahan diri dari keinginan, menahan diri dari emosi, dan bertahan dalam situasi yang sulit tanpa mengeluh.
ciri kehidupan dunia adalah ujian. Jadi selama kita hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan akan dibiarkan dengan hanya berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada ujian manis, ada ujian pahit. Sebagaimana Allah bersabda dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah akan menguji kepada kita semua, salah satunya adalah diberi sedikit rasa takut. Al-khawf, Allah akan memberikan sedikit rasa takut, sedikit rasa cemas, sedikit rasa khawatir. Yang kaya takut miskin, pengusaha takut bangkrut. Yang akhirnya yang kaya takut miskin, sehingga pelit untuk memberikan infak sedekah kepada fakir dan miskin. Karena dalam hatinya ada rasa cemas, ada rasa ketakutan, takut diberikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal-ju', diberikan rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapi. Diberi rasa lapar karena ada krisis ekonomi, usahanya bangkrut, bencana alam di mana-mana. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapi. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurangi hartanya, usahanya bangkrut, dagangnya rugi, perusahaannya gulung tikar. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dihadapi dengan kesabaran oleh kita semua. Yang keempat, Allah akan menguji kepada kita dengan wal anfus, kekurangan jiwa. Saudara kita, orang yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita difitnah, dicaci, dimaki oleh orang lain, didolimi oleh orang lain. Itu semua merupakan wal anfus, dikurangan jiwanya, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapi. Yang terakhir, ujian dari Allah wa thamarat, dikurangi buah-buahannya, dalam arti taninya berhasil tapi tidak ada berkahnya, harganya jadi murah. Itu merupakan ujian yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi, apa ciri iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa nashkuru 'ala ar-rakha'i, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur akan nikmat dari kami, maka akan ditambah bukan nikmat, tapi siksa yang akan kami tambah. Adabnya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu yang pertama dengan syukur bil lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan syukur kepada Allah, merupakan tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur bil lisan. Yang kedua, adabnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah syukur bil arkan. Sarful hamdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi fi ma khuliqa li ajli. Menyalurkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seharusnya kepada yang bermanfaat. Jadi kalau kita mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berinfak, bersedekah, itu merupakan syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Yang ketiga, adabnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah syukur bil jinan, yang maknanya adalah bahwa meyakini dengan hati kita bahwa nikmat rezeki yang kita terima itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Awal akhir akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, pasrah bahwa itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang awal akhir nanti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa ridha bil qada'i, ridha akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi sampai hari ini, maka kita harus meyakini, disengaja ataupun tidak, percaya ataupun tidak, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan, jangan pernah menyalahkan keadaan, karena malam pun sama Allah ditakdirkan untuk menjadi gelap, tidak pernah protes. Daun jatuh dari pohon dan rantingnya tidak pernah marah, karena Allah yang takdirkan. Jangan pernah menyalahkan takdir. Mudah-mudahan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih baik daripada yang kita inginkan. Menerima takdir yang kita hadapi, menerima takdir yang kita jalani, itu insya Allah akan ada berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jikalau kita tidak menerima takdir dari Allah, marah akan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru disitulah ada bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan segala ibadah dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i wal akramin, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fajal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wa ayyidil Islam wa addim rif'atahu wa nuhurahu wa nusur kalimatal iman wa atsmim lana nurahu ya malikad din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
itaa'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum.